Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali lagi dalam majelis ilmu yang hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 122. Allah Ta'ala firman, Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, zkuru, ingatlah kalian nikmatku allati yang an'amtu, yang telah aku berikan alaikum, kepada kalian, wa anni, dan aku faddaltukum, telah melebihkan kau alal alamin, dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Jadi ini menjelaskan keutamaan Bani Israil pada masanya ya. Pada masanya mereka diberikan keistimewaan, keutamaan maka dengan ayat ini pula merupakan perintah untuk mereka dan juga untuk kita tentunya, bukan hanya di masa yang telah lampau mereka disuruh untuk mengingat nikmat Allah, tapi pula di masa kini bagi kita harus senantiasa mengingat nikmatnya. Dan bagaimana nikmat yang diberikan kepada Bani Israil hanya pada masanya ya. Artinya tidak berlanjut setelah beres masa mereka ya. Hanya berlaku di masanya. Akan tetapi beritahukan keadaan orang-orang yang telah lampau, orang-orang yang terdahulu, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Yani, udah, jangan bicara ya. Jadi pelajaran bagi kita agar mengingat mereka yang telah lampau diberikan amanah, nikmat, agar kita mensyukurinya. Makna dari Israil itu adalah julukan Israil itu bagi Yakub ya. Bani Israil itu adalah keturunan dari Nabi Yakub itu sendiri.
Bani Israil, keturunan Nabi Yakub. Terus al-alamin, yaitu seluruh manusia yang hidup pada zaman mereka. Jadi saat itu diutamakan ya, dari seluruh manusia yang hidup pada zaman itu. Allah Ta'ala yang Maha Pengasih mengingatkan orang-orang Yahudi dengan memanggil mereka dengan julukan yang paling mulia dan memerintahkan agar mengingat banyaknya nikmat. Ya, dipanggil Bani Israil. Ya, diantaranya. Jadi Bani Israil dengan Kristen tapi ada kemana? Ya. Berbeda pendapat itu. Kita Zabur. Yahudi kepada Nabi Muhammad, kitab Taurat. Bisa Injil. Ya. Yakub teh Ibu rumah itu Nabi Daud. Ya, 4 yang disebutkan. Ya pasti dikasih lah. Dikasih, cuman tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kan ada suhuf kan, buat Ibrahim kan suhuf namanya. Suhufi Ibrahim wa Musa gitu. Hanya lembaran-lembaran gitu. Ya. Dan memerintahkan mereka agar mengingat nikmat ya dari Allah yang telah mereka dapatkan ya. Jadi berbagai nikmat diperintahkan agar diingat. Di antaranya serta memerintahkan mereka agar mengingat bahwa Allah telah melebihkan mereka daripada umat yang lain yang sezaman ya dengan mereka. Ya, kasih kepintaran juga termasuk. Ya, kebanyakan tidak bersyukur. Mengingat nikmat. Nah, bersyukur itu artinya mensyukurinya. Jadi bukan hanya diingat tapi mensyukuri. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan mereka untuk mensyukuri nikmatnya dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta masuk ke dalam din yang benar yaitu Islam. Jadi wujud kesyukuran itu tidak hanya memanfaatkan nikmat yang telah Allah kasih ya, yang telah Allah beri, tapi bagaimana menggunakannya itu pada tempat yang hak sesuai dengan syariat. Di tafsir yang lain dikatakan dalam Hidayatul Insan, mereka dilebihkan di atas umat yang lain pada masa itu dengan banyaknya para nabi dari kalangan mereka. Jadi para nabi itu dari kalangan Bani Israil. Dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Di antaranya kitab-kitab. Pelajaran yang bisa diambil
dalam ayat ini. Yang pertama, kewajiban menjaga diri dari azab pada hari kiamat dengan keimanan dan amal yang solih. Setelah membersihkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi diantaranya adalah menjaga diri. Kesyukuran itu menyebabkan seseorang itu menjaga diri dari siksa Allah. Tentunya dengan mewujudkan keimanan dan amal yang solih. Artinya bagaimana amal yang sesuai dengan titah Allah dan Rasulnya, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah amal yang solih. Dan menghindari segala bentuk penyimpangan di dalam beramal. Jadi menghindarkan dari azab Allah, di antaranya juga adalah menghindarkan dari segala bentuk penyimpangan. Dan ayat ini pula diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran yang lebih. Kalau orang diperingatkan sekali gitu ya, nah mungkin baru sekali kurang berasa lah peringatan itu. Jadi kalau terus berulang-ulang, maka akan terngiang-ngiang gitu ya. Orang jadi lebih punya motivasi atau lebih kadang takut ketika peringatan itu berulang-ulang. Karena itu yang kedua, diulangnya ayat ini supaya menghadirkan sifat khauf dan juga roja. Khauf karena dia diingatkan oleh Allah ya, sehingga takut akan azabnya. Dan roja yaitu mengharapkan dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, atau juga ridho Allah ya. Karena sadar bagaimana perintah Allah yang berulang-ulang. Allah ulangi kepada Bani Israil agar mengingat nikmat Allah kepada mereka yang banyak. Dan oleh sebab itu, mengingat Allah haruslah hati-hati. Lisan-lisan serta anggota badan mereka. Jadi, mengingat Allah juga diantaranya menimbulkan sifat ketakwaan. Karena ketakwaan tentunya dalam versi berhati-hati ya. Ketika sahabat Abu Hurairah ditanya tentang ketakwaan, maka dia jawab, yaitu seperti melewati jalan yang berduri, yang penuh duri. Maka aku singkapkan pakaianku dan berhati-hati padanya. Jadi supaya tidak terkena duri.
Dan ibaratkan bagaimana takwa itu dalam beristiqomah di dalam dinul Islam itu seperti jalan yang penuh dengan tirai-tirai. Dia ada tirai-tirai, dan jalan itu di atas bangunannya itu ada penyeru-penyeru. Maka kata Nabi, ikutilah penyeru-penyeru itu, ya. Dan jangan engkau melakukan tirai-tirai tersebut. Karena tirai-tirai itu adalah godaan setan. Godaan setan yang selalu menyuruh pada kesombongan atau menyuruh pada kemungkaran, dan juga godaan setan yang menyuruh pada cinta dunia, melupakan akhirat, dan juga godaan setan itu yang ya'muru bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan pada keji dan kemungkaran. Maka hati-hati jangan mengikuti tirai itu, dan ikutilah para penyeru, karena itu adalah para ulama sunnah, ya. Bukan ulama su, ya, tapi ulama yang senantiasa menyampaikan kebenaran, memerintahkan yang baik, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah keburukan, mengatakan yang benar, ya, dan tidak sebaliknya, ya. Karena ada juga yang mereka dikatakan ulama, tapi mereka tidak mau mengatakan yang benar. Mereka cenderung membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Dan mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maka kata Nabi, itulah ulama yang senantiasa menyampaikan pada sunnah, ya, yang mereka apabila ini benar, katakan benar. Yang ini batil, katakan batil. Tidak dicampur adukan. Itulah keadilan. Maka nilai daripada ayat-ayat yang dijelaskan tentang Bani Israil juga kan disebutkan bagaimana mereka juga tentang pembunuhan terhadap saudaranya, kemudian diperintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, tapi mereka berbohong. Mereka berbohong, malah menanyakan bagaimana bentuk sapi betinanya, warnanya, dan sebagainya. Sebenarnya mereka tidak mau. Nah, itulah, jangan seperti demikian, ya. Mereka terhadap kebenaran itu tidak mau mengatakan yang benar, malah mendustakannya. Dan terhadap yang dusta, mereka membenarkannya. Nah, di sini juga kita diingatkan, ya. Dari anggota badan kita, lisan kita, hati kita, berhati-hati. Karena sebab rasa syukur haruslah dihadirkan dengan 3 perkara, ya. Jadi bagaimana 3 perkara ini adalah syarat dari kesyukuran itu sendiri.
yaitu mengakui nikmat itu ya berasal dari Allah ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bahwa nikmat itu dari Allah. Kesehatan, kemudian kelapangan misalnya, kalau dikasih kelapangan, raga, ya. Jadi itu adalah nikmat Allah. Dan juga segala yang Allah berikan itu adalah nikmat Allah dari rezeki. Kemudian juga mengucapkannya dengan lisan, bukan hanya alhamdulillah, tapi bagaimana lisan mensyukuri atas nikmat Allah. Dan tentunya senantiasa dalam perbuatan yang mensyukuri, yaitu digunakan pada ketaatan dalam baca Quran, sholat sunnah, dan sebagainya. Itulah makna kesyukuran. Nah itu dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Insyaallah nanti kita lanjut ke ayat 123. Waalaikumsalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atina min ladunka rahmatan wa hidayah. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.